ini kita mendapatkan satu informasi baru, satu wawasan baru terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan anak-anak kita, peserta didik di Aulia ini agar dapat, terus menjalani aktivitas sekolahnya dengan baik gitu ya, Ayah Bunda. Terima kasih sekali lagi, selamat berdiskusi, selamat, menjalankan sharing kita hari ini, mudah-mudahan ada banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapat dari kegiatan hari ini. Terima kasih, buat semua pihak yang telah menyelenggarakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Hervin. Aduh, itu adalah informasi yang kita tunggu-tunggu ya juga sebagai sebagai para orang tua murid terkait dengan apa saja mungkin yang bisa kita lakukan sama-sama ya Pak Hervin. Kita sama-sama kerjasama begitu. Terutama untuk apa yang bisa kita lakukan demi satu tujuan, sebenarnya prioritas kita adalah kesehatan para ananda ya. Ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja mungkin kita mulai diskusinya. Dokter Lucy sudah siap ya? Izin saya panggil Dokter Lucy ya? Boleh, mau panggil apa aja boleh. Kita kan Dokter baru dong ya, sebagai. ya 2 tahun. Baik, Dokter Lucy gimana kondisinya hari ini, pagi ini? Alhamdulillah sehat. Tapi mulai Masya Allah. agak-agak seret-seret juga ya. Ya sama ya, dokter juga manusia ya. Bisa Betul. juga. Dokter tidak lepas ya dari bahaya dan juga potensi apa namanya penurunan kondisi akibat udara karena kita menghirup udara yang sama ya Dok ya. Terutama kita tahu Tangerang Selatan bahkan wilayah Bintaro sendiri tidak lepas begitu dari yang namanya bahaya begitu polusi udara. Tidak hanya polusi udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan maupun juga limbah udara buat atau katakanlah polusi udara disebabkan oleh pabrik, tetapi juga pembakaran sampah, terus kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau misalnya kita hitung pagi hari ini mungkin Dok, apa namanya, langit masih terlihat keabuan begitu kelabu, terus kemudian juga tingkat penurun atau tingkat apa ya namanya clearance udara begitu sesuai dengan aplikasi yang kita punya di layar gawai masing-masing juga belum menunjukkan warna hijau begitu atau warna biru begitu sesuai dengan standarisasi keamanan ya. Tapi kira-kira begini Dok, apa saja sih sebenarnya mungkin jangka panjang, jangka pendek, menengah dan juga panjang terhadap kondisi kesehatan kita kalau kita terus-terusan menghirup udara yang tidak sehat atau tidak bersih. Monggo Dok, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hervin, Bu Neneng, Mbak Mayang, semua ayah bunda, semua yang sudah bergabung dalam webinar pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau sharing tentang masalah yang banyak terjadi ya akhir-akhir ini yang menimbulkan kegalauan juga bagi ayah bunda ya. Izinkan saya share screen dulu ya sebentar. Sudah tampak, sudah terlihat Mbak Fani? Aman Dokter, kalau di saya sih aman. Oke, siap. Oke, jadi pagi hari ini kita mau sharing tentang bagaimana sih kiat menjaga kesehatan anak di tengah buruknya kualitas udara. Dan outline yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini adalah mengulangi lagi apa yang diutarakan oleh Mbak Fani. Jadi kita akan membahas bagaimana buruknya kondisi udara di Jabodetabek, kemudian kondisi apa sih sebenarnya yang bisa terjadi bagi manusia, bagi orang tua, terutama khususnya adalah bagi anak, dan bagaimana kita kiat menjaga agar anak kita bisa sedikitnya mengurangi dampak akibat dari kualitas udara yang buruk. Ini adalah gambaran polusi udara gitu kan, berita yang berseliweran di media sosial, berseliweran di media online maupun media cetak ya, bahwa memang kualitas udara kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kualitas udara kita itu sangat buruk sehingga kadang pernah sampai di yang kadarnya merah marun ya, itu kan sebetulnya kualitas yang berbahaya bagi kesehatan tidak hanya anak-anak sebenarnya tapi pada semua orang. Dan kemudian Kemenkes juga sudah
menunjukkan bahwa ini nih sebenarnya peningkatan kasus ISPA nih banyak sekali. Saya di rumah sakit juga banyak sekali gitu kan, yang pneumonia, yang ISPA gitu kan, yang kemudian dikaitkan dengan adanya kenaikan polusi ini ya, sehingga kita memang harus waspada. Kita tidak bisa tidak bisa mengandalkan solusi pemerintah karena pasti solusi itu lama, membutuhkan jangka waktu yang panjang. Sehingga memang kita harus bergerak dari berbagai macam pihak. Bagaimana kita harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, menciptakan lingkungan yang